Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lemak dan minyak. Hai, saya akan menjelaskan sumber-sumber minyak dan juga lemak. Yang pertama ada minyak kelapa sawit. Minyak goreng diperoleh dari olein atau komponen dari kelapa sawit yang berwujud cair. Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggoreng. Fungsinya adalah sebagai pengantar panas, penambah rasa, dan memberi nilai kalori suatu makanan. Berikut ini. Kemudian ada minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar. Diambil minyaknya atau kernelnya. Diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali. Dan juga tanpa bahan kimia. Penyulingan minyak kelapa mengandung senyawa-senyawa esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Minyak kelapa murni dengan kandungan utama asam laurat memiliki sifat antibiotik, antibakteri, dan juga anti jamur. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan virgin coconut oil atau VCO adalah modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Selanjutnya ada minyak jagung. Minyak jagung adalah minyak hasil olahan ekstraksi dari biji jagung. Minyak ini sering digunakan dalam memasak makanan, terutama dengan teknik deep frying. Walau begitu, minyak jagung juga dapat dipakai dalam industri kosmetik, termasuk sebagai komposisi dalam make up, sabun cair, hingga sampo. Proses pembuatan dari biji jagung menjadi minyak terbilang kompleks. Selama proses pengolahan ini, banyak vitamin dan mineral dari biji jagung yang hilang. Meski demikian, minyak ini masih mengandung vitamin E. Kandungan nutrisi dari 1 sendok makan minyak jagung tersebut yaitu lemak 14 gram, vitamin E 13% dari rekomendasi kebutuhan harian, kalori 122. Kandungan lemak dalam minyak jagung terdiri atas asam lemak omega 6 berupa asam linoleat serta omega 3. Selanjutnya ada minyak zaitun atau minyak olive. Adalah minyak yang didapat dari buah zaitun, pohon tradisional dari basin Mediterania. Minyak zaitun berasal dari pohon zaitun yang tumbuh lambat, memiliki batang keriput dan abu-abu, ramping dengan cabang pecah-pecah. Pohon zaitun bisa tumbuh hingga 50 meter di habitat alami mereka dan hidup selama lebih dari 500 tahun. Buah ini memiliki bentuk bulat, gemuk dengan warna hijau ketika mentah dan berubah menjadi kuning kekuningan ketika sudah mulai masak. Minyak dapat digunakan untuk memasak, kosmetik, obat herbal, dan juga sabun. Manfaat minyak zaitun sangat banyak bagi kesehatan karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi atau utamanya asam oleik dan polifenol. Minyak dari kacang kedelai. Ekstrak biji kacang kedelai murni yang kaya akan kandungan kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sementara sejumlah vitamin lainnya yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, E, dan sedikit vitamin C, baik dikonsumsi untuk wanita sebagai zat pertumbuhan hormon estrogen. Banyak diaplikasikan dalam industri kosmetik, kecantikan, dan juga makanan. Selanjutnya adalah minyak kacang. Minyak kacang berisi beberapa asam stearat, asam arachidonat, asam behenat, asam lignoserat, dan asam lemak lainnya. Kemudian ada minyak dari kenari. Kacang yang permukaannya menyerupai otak jika diekstrak maka akan menghasilkan minyak. Inilah yang disebut dengan minyak kenari. Kenari merupakan salah satu kacang paling sehat, kaya akan asam lemak omega 3 dan diketahui memiliki banyak manfaat kesehatan. Minyaknya juga akan kaya antioksidan, vitamin, dan mineral.
telah digunakan sejak dahulu kala untuk berbagai keperluan. Selanjutnya ada minyak macadamia atau minyak kacang macadamia adalah minyak non-volatil yang dikumpulkan dari kacang macadamia. Tanaman asli Australia ini digunakan dalam makanan sebagai minyak goreng atau salad, dan dalam formulasi kosmetik sebagai fiksatif, emollient, atau pewangi. Yang selanjutnya ada lemak hewani. Sama seperti lemak nabati, lemak hewani juga memiliki kandungan lemak jenuh, seperti yang terkandung dalam daging sapi, ayam dengan kulit, ikan, keju, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Jika lemak jenuh dalam makanan bersumber lemak hewani dikonsumsi secara berlebihan, kadar low density lipoprotein atau LDL atau yang dikenal sebagai kolesterol jahat juga akan meningkat. Berikut ada mentega. Mentega adalah makanan produk susu dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Biasanya digunakan sebagai olesan roti dan biskuit, sebagai perantara lemak di beberapa resep roti dan masakan. Kadang-kadang bahan baku untuk menggoreng juga. Pengganti mentega ialah margarin, yang biasanya lebih murah dan memiliki sedikit lemak dan juga kolesterol. Mentega adalah emulsi air dalam minyak, kebalikan dari krim. Mentega tetap pada saat didinginkan. Mentega tetap padat pada saat didinginkan, tetapi meleleh secara konsisten pada suhu kamar atau suhu ruangan. Mentega hampir sama dengan rum butter, tetapi rum butter adalah mentega yang wanginya tajam dan berwarna putih. Mentega adalah produk hewani yang dalam bahasa Inggris disebut butter. Selain itu, ada pula mentega jernih atau clarified butter yang disebut dengan minyak samin. Kemudian ada shortening. Shortening identik dengan warna yang cenderung putih sehingga sering disebut dengan istilah mentega putih. Selain itu, shortening mempunyai rasa yang tawar. Oleh karena itu, shortening banyak digunakan untuk membuat bakpao, buttercream, roti tawar, dan sebagai dekorasi cake. Shortening adalah lemak padat yang memiliki sifat plastis dan kestabilan tertentu, dan pada umumnya berwarna putih yang disebut mentega putih. Shortening ini merupakan lemak atau minyak yang digunakan untuk berbagai macam keperluan. Shortening terbuat dari 100% lemak, baik lemak nabati atau lemak hewani, atau juga campuran dari keduanya yang sudah dimurnikan dan dihilangkan baunya. Minyak ikan. Minyak ikan berasal dari jaringan pada jenis ikan tertentu yang berminyak. Awalnya, minyak ikan diambil dari lemak paus, lalu minyak tersebut juga diambil dari ikan dan binatang laut lainnya. Minyak ikan mengandung banyak asam lemak omega 3, EPA, dan DHA, yang merupakan prekursor untuk eicosanoids yang bisa mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Lemak babi. Lemak babi adalah lemak yang terdapat pada babi. Lemak babi biasanya digunakan untuk banyak makanan atau sebagai makanan yang mirip dengan mentega. Penggunaan lemak babi pada masakan telah dikurangi akibat dari masalah kesehatan yang memiliki gambaran yang buruk, tetapi banyak masakan dan toko kue menggunakannya. Lemak babi secara luas masih digunakan untuk memanufakturkan sabun. Selanjutnya, ada minyak samin. Minyak samin adalah mentega dari lemak hewani, sapi, kerbau, kambing, atau juga unta, yang dimurnikan. Minyak samin berasal dari kawasan timur laut anak benua India. Minyak ini diproduksi secara luas. Minyak samin terbuat dari sapi atau lemak sapi. Lemak sapi ini dimasak sampai jernih. Minyak samin biasanya digunakan pada masakan Timur Tengah dan India untuk memberi aroma yang estetik dan cita rasa yang gurih. Kemudian yang sedikit bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.